Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang teknik menulis makalah. Sebelum mulai ke pembahasan, saya akan memperkenalkan tim saya, yaitu Deratian Prima Aulia Putri Kusayu, Abdurrahman, Eisa Fitri, Farid Maulana Sidik, dan Quinati Latifah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan 7 pembahasan. Yang pertama, pengertian makalah. Kedua, ciri-ciri makalah. 3, jenis-jenis makalah. 4, cara menyusun makalah. 5, koreksi akhir makalah. 6, sistematika penulisan makalah. 7, teknik kutipan dalam penulisan. Pengertian makalah. Menurut Eko Susilo dan Bambang, makalah pada dasarnya merupakan tulisan yang berisikan prasaran, pendapat yang turut membahas suatu pokok persoalan yang akan dibacakan dalam rapat kerja, simposium, seminar, dan sejenisnya. Tanjung mengemukakan bahwa makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa makalah merupakan karya tulis ilmiah yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara runtut dan sistematis dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Ciri-ciri makalah. 1. Makalah merupakan sebuah kajian literatur yang berisi bahasan dari suatu bidang ilmu atau mata kuliah tertentu. 2. Makalah menjadi sebuah alat untuk menampakkan pemahaman seseorang terhadap suatu aspek permasalahan yang bersifat teoritik. Dikaji dengan menggunakan teori, prosedur, serta prinsip yang berhubungan dengan bidang ilmunya. 3. Menjadi alat pengukur kemampuan pelajar atau mahasiswa dalam mengkombinasi beberapa informasi menjadi suatu karya tulis yang utuh. 4. Melatih fokus dalam penggunaan tata bahasa, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, etika mengutip dalam penulisan, dan menyimpulkan bahasan. 5. Mempunyai sistematika dan tidak acak-acakan dengan kaidah penulisan yang telah diatur. 6. Sebuah hasil dari laporan pelaksanaan suatu kegiatan di lapangan mengenai masalah yang muncul. 7. Mendemonstrasikan pemahaman tentang teori atau kemampuan untuk menerapkan prosedur terkait masalah. 8. Dapat menunjukkan kemampuan untuk memahami teori atau sumber yang digunakan dalam menyusun sebuah makalah. 9. Untuk mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki ketika menyusun berbagai sumber informasi untuk menyelesaikan masalah. Jenis-jenis makalah. Menurut Sugandar, jenis-jenis makalah dibedakan menjadi 3, yaitu makalah ilmiah, makalah kerja, dan makalah kajian. Yang pertama ada makalah ilmiah. Makalah ilmiah pada umumnya digunakan sebagai karya tulis hasil studi ilmiah yang berisi masalah dan pembahasan. Perlu diperhatikan bahwa dilihat dari segi prinsip dan prosedur ilmiahnya, makalah ilmiah menyerupai laporan penelitian sederhana. Makalah ilmiah biasanya ditulis sebagai suatu saran pemecahan masalah secara ilmiah. Kedua, makalah kerja. Makalah kerja pada umumnya dibicarakan pada seminar makalah kerja, disampaikan dalam bentuk argumentasi dalam suatu hasil penelitian. Dalam makalah kerja yang dibacakan itu harus ada masalah. Penyampai makalah kerja sudah memasukkan asumsi dan hipotesis untuk menjawab masalah. Berdasarkan isi makalah, demikian timbullah diskusi. Ketiga, makalah kajian. Istilah ini dipakai untuk karya tulis ilmiah yang merupakan saran pemecahan suatu masalah yang kontroversial tanpa maksud untuk
dibaca dalam suatu seminar. Selanjutnya masuk ke cara menyusun makalah. Cara menyusun makalah ada 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap penulisan, dan tahap pemeriksaan. Di tahap penulisan, kita harus mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan judul makalah yang akan dibuat. Kedua, membaca buku-buku yang akan dijadikan referensi dalam penulisan makalah agar dapat membentuk kerangka berpikir dan memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan judul makalah. Selanjutnya, mengembangkan kerangka makalah, persiapan, penulisan, dan pemeriksaan hasil tulisan, editing. Di tahap penulisan, kita harus mengkaji berbagai sumber yang didapat terkait dengan judul makalah, memperhatikan teknik penulisan dalam penyajian makalah, menguraikan intisari pemahaman penulisan terhadap informasi yang dituangkan dalam makalah berdasarkan sumber yang didapat. Tahapan terakhir yaitu tahapan pemeriksaan. Pada tahapan ini penulis harus melakukan pemeriksaan isi makalah terkait dengan ejaan, penggunaan kata, kalimat, dan bahkan tanda baca sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya koreksi akhir makalah. Sebelum makalah ditampilkan, sebaiknya diadakan koreksi ulang terhadap makalah yang disusun untuk menyempurnakan makalah. Tujuan dari koreksi ulang ini adalah untuk mendapatkan hasil yang objektif sebesar-besarnya. Dalam hal ini, penulis perlu membaca ulang secara keseluruhan isi makalah tersebut sehingga dapat ditemukan kesalahan berupa pengorganisasian isi, penulisan kalimat, hubungan antar paragraf, penggunaan diksi, penggunaan unsur mekanik, dan lain-lain. Sistematika penulisan makalah. Berdasarkan pembagian halaman makalah, demikian pula dengan karya-karya ilmiah yang lain dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni halaman depan, halaman isi, dan halaman penutup, serta daftar pustaka dan lampiran. Pertama, halaman depan. Halaman ini terdiri dari 3 halaman, yakni halaman sampul, halaman kata pengantar jika diperlukan, dan halaman daftar isi. Kedua, halaman isi. Halaman ini terdiri dari seluruh isi makalah, mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan. Ketiga, halaman penunjang. Halaman ini biasanya berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Satu hal yang harus diperhatikan dalam penulisan makalah adalah ukuran kertas, batas atas, bawah, tepi kanan dan kiri. Karya ilmiah telah mengatur dan menetapkan semua hal tersebut. Makalah harus ditulis dengan kertas kuarto A4 dengan batas atas 4 cm, batas bawah 3 cm, batas tepi kanan 3 cm, batas tepi kiri 4 cm. Ditinjau dari segi isinya, makalah hanya terdiri dari 3 bagian utama, yakni pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pertama, bagian pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah. Pendahuluan merupakan problem akademik yang menggelisahkan penulis dan menuntut untuk segera dipecahkan secara ilmiah melalui penulisan makalah. Yang terakhir ada teknik kutipan dalam penulisan. Secara sederhana, kutipan adalah sebuah kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan kalian. Biasanya, seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya.
Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Selanjutnya kutipan langsung, yaitu menulis ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan pendek. Kedua kutipan ini berbeda cara menuliskan dan syaratnya. A. Kutipan langsung pendek. Berikut syaratnya. Yang pertama ada APA Style, American Psychological Association. Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Yang kedua ada MLA Style, Modern Language Association. Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Cara menuliskan. Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis Anda. Tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. B. Kutipan langsung panjang. Jenis kutipan ini dikenal juga dengan istilah block quote. Syaratnya sama dengan kutipan langsung pendek, yaitu APA Style dan MLA Style. Cara menuliskannya sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik. Ukuran font dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok atau masuk 1 cm dari batas margin kiri tulisan Anda. Oleh karena kalimat yang dikutip ini tergolong banyak atau panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimatmu. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Kami mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.